semoga kalian selalu baik dan diberi kesehatan selalu ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah bantu subscribe channel aku. Dengan kalian berkenan membantu aku jadi makin semangat untuk membuat konten-konten yang menarik lagi. Makasih banyak ya guys. Dan sebelum lanjut ke video yang bakal aku bahas, aku juga minta tolong untuk orang-orang yang belum subscribe channel aku. Untuk apa? Untuk subscribe channel aku dulu biar aku ya tambah semangat lagi lah kontennya. Karena kalau dengan kalian subscribe, aku makin, oh iya nih harus buat video yang oke lagi nih biar subscriber aku bisa nonton video-video aku dan terhibur gitu kan. Oke guys, kalau kalian udah subscribe dan bunyiin loncengnya, kalian juga Boleh tuh like dan boleh komen juga. kira-kira konten apa yang mau kalian bahas. Misalnya, Nuru, aku mau dong konten ini dibahas karena aku penasaran nih. Dan kalau misalnya menurut aku konten yang kalian pertanyakan itu aku mampu menjelaskan atau aku punya pengalaman di pertanyaan kalian itu, aku bakal bikin videonya, aku bakal jawab. Tapi kalau misalnya aku belum mampu untuk menjawab pertanyaan yang kalian pengen bahas itu, aku mungkin belum bisa bikin videonya ya guys. Jadi kalian coba komen aja di video aku tentang konten-konten apa yang kalian pengen aku bahas gitu, atau kalian penasaran tentang Korea. Oh Nuru, misalnya kultur shock nikah sama orang Korea tuh apa sih gitu. Misalnya kalian penasaran, aku bisa buat videonya ya. Jadi jangan sungkan untuk komen. Guys, opening aku mungkin cukup panjang ya. Oke deh, sesuai dengan video ini, judul yang kalian baca, aku bakal bahas tentang, ya benar, aku bakal bahas kapan waktu yang tepat kalau mau berkunjung ke Korea. Guys, Maaf ya kalau mulut aku kebelibet karena aku tanpa teks, aku cuma yang ada di otak aku bicarakan aja gitu. Aku searching, aku ingetin, terus aku ngomong tanpa ditulis. Jadi kalau ada kata-kata aku yang ngebelibet, ya mohon maaf ya guys ya. kira-kira Nuru, kapan sih waktu yang tepat kalau mau berkunjung ke Korea? Aku mau ada rencana liburan nih, atau enggak aku punya mimpi liburan ke Korea Nuru. Kira-kira kapan yang cocok ya? Maksudnya kapan musim yang cocok ya kalau aku pengen ke Korea biar dapat foto-foto yang cakep, biar dapat suasana yang enak gitu. Kira-kira kapan ya Nuru? Oke, aku bakal bahas satu-satu ya. Yang pertama, aku bakal bahas kalau di Korea itu punya 4 musim guys. Mereka punya 4 musim. Yang pertama, musim semi. Kedua, musim panas. Yang ketiga, musim gugur. Yang keempat, musim dingin. Nah, jadi aku bakal bahas satu-satu tentang musimnya dulu ya. Jadi kalian bisa pilih tuh, kira-kira musim apa yang cocok buat kalian nanti. Pokoknya kalian harus dengerin dengan seksama ya, harus dengerin dengan detail. Maksudnya kayak biar nggak salah pilih lah, nggak salah pilih musim lah kira-kira gitu ya. Seperti yang aku jelasin tadi, kalau Korea punya 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Jadi aku bakal bahas dari musim semi dulu. Musim semi itu kira-kira musim apa ya? Oke, kita mulai di next video selanjutnya. Oke guys, musim semi di Korea. Aku bakal bahas musim semi. Kira-kira musim semi itu musim apa sih Nuru? Yes, musim semi itu adalah musim yang dimana para bunga itu mulai tumbuh guys. Jadi kalau musim dingin kan bunga-bunga tuh pada rontok atau enggak dia pada gundul lah pohonnya. Nah di musim semi ini bunga-bunga mulai tumbuh. Jadi kalau kalian suka bunga atau kalian bener-bener, ih aku pengen banget tuh foto di bunga-bunga yang cantik. Nah kalian harus datang di musim semi. Nah musim semi itu adalah musim tumbuhnya para bunga. Berbunga-bunga seperti hatiku, Ya pokoknya gitulah ya. Dan kalau misalnya kalian tanya, kira-kira Nuru kalau musim semi itu kan aku pengen lihat bunga nih. Nah bunganya itu kapan ya numbuhnya, di bulan apa ya? Hey guys, kalau kalian tanya Nuru kalau misal aku maunya pergi musim semi itu kira-kira bulan apa cocoknya ya? Nah musim semi itu dimulai dari bulan Maret, April, Mei. Nah, tapi Mei ini udah mulai pergantian ke musim panas lagi guys. Jadi bulan Mei itu cocoknya dari bulan Mei minggu pertama dan kedua ya. Kalau ketiga dan keempat tuh hawanya udah agak panas. Jadi kalau kalian tanya, kapan waktu yang cocok kalau aku mau foto di bunga-bunga yang cantik.
bunga yang cantik gitu. Kira-kira bulan apa yang cocok? Yaitu bulan April. April minggu ke-1, 2, 3 itu masih oke banget. Karena kalau minggu pertama itu dia udah mulai agak tumbuh tapi belum sebanyak itu. Tapi kalau minggu kedua April itu udah mulai banyak. Minggu ketiga itu udah lagi lebat-lebatnya. Tapi guys, aku punya info penting. Bunga ini, kalau kalian tahu, bunga yang terkenal itu kan kayak sakura. Nah, aku pengen kasih tahu ya, bunga sakura itu bukan bunga Korea ya, itu bunga negara Jepang. Jadi kalau di Korea itu sekalian nyebut, ih aku pengen foto di bunga sakura gimana, cakep banget bunga sakuranya. Kalian bakal diginiin sama orang Korea. 뭐하는 거예요? 이거 sakura 아니고 벚꽃이요 벚꽃. 이렇게. Pasti orang Korea bakal negur kalian. Karena itu bukan sakura tapi 벚꽃. Nama bunganya nih. Ini aku kasih tahu ya, ini karena kalian pasti kalau musim semi ke Korea ya kalian pengennya foto di bawah pohon ini. Ini cantik banget, kayak romantis banget gitu, kayak drama-drama Korea gitu. Kalau kalian pengen foto di bunga 벚꽃 ini, itu cocoknya di April minggu kedua atau ketiga deh aku saranin. Semoga nggak banyak angin ya, karena bunga ini tuh rapuh banget seperti hati aku. Ya, begitulah rapuh. Ya gitulah. Jadi bunga ini tuh rapuh. Jadi kalau dia kenangin, dia cepet banget rontoknya, jadi cepet botaknya rambutnya, dia cepet botak lah bunganya. Jadi kalau misalnya kondisinya angin yang nggak banyak, ya dia minggu kedua ketiga masih cakep banget. Tapi kalau misalnya anginnya banyak, itu bisa minggu ketiga udah pada botak, udah pada berganti ke bunga warna hijau. Karena emang 벚꽃 itu nggak bisa lama guys, dia nggak lama seasonnya gitu. Kalau kalian pengen ke Korea foto di bunga ini, kalian bisa datang di bulan April minggu kedua atau ketiga. Itu lagi cakep-cakepnya, oke? Oke guys, kalau kalian tadi udah sedikit paham kira-kira kapan waktu yang cocok kalau aku pengen foto-foto di bunga di musim semi, kira-kira bulan apa datangnya, aku udah jelasin di video sebelumnya. Kalian cocok datang di bulan April minggu ke-1, 2, 3. Oke? Dan untuk video selanjutnya atau pembahasan selanjutnya aku bakal bahas musim panas. Karena setelah musim semi itu adalah musim panas guys. Kira-kira musim panas itu dimulai dari bulan apa ya Nuru? Yes, musim panas di Korea itu dimulai dari bulan 5. Bulan 5 minggu ketiga keempat atau bulan 5 Mei minggu terakhir sampai bulan Agustus. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi gini loh guys, musim panas di Korea itu kayaknya musim paling panjang menurut aku ya, menurut pengalaman aku dan aku merasakannya, musim panas di Korea tuh lumayan panjang. Kayak tahun lalu bulan 5 aja udah ngerasa kayak agak gerah gitu, padahal tuh masih musim semi awal gitu ya, tapi pas bulan Mei tuh udah agak gerah-gerah. Jadi menurut aku Mei akhir, Juni, Juli, Agustus itu masih musim panas gitu loh. Jadi kalau kalian pengen ke Korea di bulan sekitarnya ya oke lah kita sebut Juni, Juli, Agustus itu masuk musim panas ya guys. Dan kalau kalian tanya musim panas di Korea itu kira-kira sama nggak kayak di Indonesia? No, aku bisa jawab no, beda banget guys. Aku orang Indonesia, yang Indonesia kan terletak di Asia Tenggara kan. Asia Tenggara kan emang tropis ya, maksudnya musimnya ya cuma bukan dua sih, maksudnya kayak cuacanya panas lah gitu ya. Aku ngerasain, aku orang Indonesia, aku mikirnya awal-awal, oke, musim panas kayaknya biasa aja, gue udah biasa gitu kena musim panas mah gitu kan. Tapi ternyata pas aku merasakan musim panas di Korea, itu beda banget. Itu kayak beneran nyelekit banget ke badan, terus kayak bikin lengket gitu loh. Jadi dia kayak lengket. Kalau di Indonesia kan musim panas tapi dia kayak kering, kayak ya udah kering gitu ya. Tapi kalau di Korea tuh musim panasnya lengket. Jadi kalau kalian pakai panjang itu malah kayak nggak enak banget. Sedangkan kalau di Indonesia musim panas tapi orang-orang masih banyak yang pakai sweater kan, ya nggak? Kadang suami aku aja nanya, Indonesia kok panas tapi orang-orang pada pakai sweater sih, apa nggak kegerahan itu ya? Aku bilang itu ngindarin panas. Di Korea pakai kayak gitu udah kayak kebakar. Soalnya musim panasnya tuh lengket, terus kayak nusuk banget. Aku juga ngerasanya beda. Aku beneran kalau bisa dibilang aku nggak suka musim panas di Korea ya, karena nggak deh gitu. Makanya saat musim panas itu orang Korea banyak main ke daerah sungai atau gegok. Jadi mereka banyak berendam di air gunung biar lebih sejuk lah badannya, karena emang sepanas itu guys. Jadi kalau kalian tanya
Nurul aku pengen ke Korea musim panas gimana? Itu nggak apa-apa banget. Kalau kalian mau merasakan perbedaan panas Korea dan Indonesia, ya kalian bisa datang di musim summer ya. Tapi aku saranin kalau summer ya kalian harus kuat-kuat aja gitu. Karena kan kita namanya kita jalan-jalan, kita bakal banyak aktivitas di luar kan. Jadi kalau keluar cuacanya lagi panas banget kan kita kayak akhirnya kebanyakan nongkrong di kafe bukan jalan-jalan gitu. tapi ya kalau misalnya aku ada waktunya di musim summer gimana Nurul? Jadi aku maunya ke Koreanya pas summer gimana? Nggak apa-apa banget. Aku nggak masalahin kalian kalau mau datang summer nggak apa-apa. Karena menurut aku ya itu sesuai kondisi tubuh kalian aja. Kalau kalian ngerasanya oke, masih bisa aku tahan ya datang aja pas summer gitu. Kalau summer yang terkenalnya apa di Korea? Kalau summer yang terkenalnya aku kurang begitu banyak tahu ya, karena ya kalau summer ya mirip-mirip aja kayak di Indonesia gitu. Orang banyak ke sungai, terus orang banyak kumpul makan-makan di pinggir sungai sambil ngobrol sama keluarga gitu. Tapi yang aku lihat ya di Korea, kalau misalnya lagi summer itu banyaknya lari ke gegok, ke sungai untuk berendam, untuk menyejukkan diri lah gitu. Jadi kalau kalian pengen liburan ke Korea di musim panas itu nggak apa-apa banget. Tapi yang aku pengen kasih note penting yaitu panasnya Korea dan panasnya Indonesia itu berbeda ya. Kalau Indonesia panasnya itu kering, tapi kalau Korea itu panasnya agak lengket. Jadi kalau kalian siapin aja baju-baju yang tank top yang ya jangan ya sopan lah, cuman kayak tank top yang nyerap keringet lah gitu. Karena kan emang kalau musim panas itu orang-orang emosinya lebih naik gara-gara udah panas bikin emosi lagi gitu kan. Kayak di Indonesia aja udah panas lu bikin emosi lagi, kebakar nih gue gitu kan. Iya nggak sih, mirip-mirip nggak sih? Ya, berikutlah penjelasan musim panas aku sampai situ. Dan next aku bakal bahas setelah musim panas di Korea, itu musim apa ya Nurul? Ya, musim gugur. Ini adalah musim kecintaan aku. Sarang deyo sama musim gugur. Ya guys, aku suka banget sama musim gugur karena menurut aku musim gugur itu adalah musim yang enak buat jalan-jalan gitu. Kayak nggak dingin banget, tapi nggak panas banget. Jadi kayak sejuk. Jadi kalau kita mau aktivitas di luar tuh kayak enak banget. Terus pohon-pohonnya kan mulai berubah warna tuh. Musim gue tuh pohon-pohon mulai berubah warna, ada juga pohon yang rontok, jadi kayak romantis banget lah. Jadi kayak kalau di drama Korea kan artis-artis pakai coat cakep gitu ya jalan, terus bunganya pada berubah warna cantik gitu lah ya. Itu pokoknya aku suka banget musim gugur. Nah, kira-kira musim gugur itu masuk di bulan apa ya Nurul? Yes, musim gugur itu sebenarnya masuk di bulan September, Oktober, November guys. Tapi September itu masih agak sedikit panas dan pohon-pohonnya belum banyak berubah. Jadi kalau kalian pengen lihat pohon-pohon yang cantik berubah warna atau pengen fotonya cantik nih kan, kalau musim semi bunga-bunga baru tumbuh tuh. Nah kalau musim gugur itu gugur bunga daunnya tapi nggak langsung gugur kan, mereka berubah warna dulu guys. Nah itu cakep banget. Jadi kalau kalian pengen foto di bunga daun-daun yang berubah itu atau dampung yang cakep-cakep gitu, kalian bisa datang di bulan Oktober akhir atau November awal. Oktober akhir dan November awal, tengah-tengah November minggu ke-1 ke-2 itu masih oke lah. Pokoknya November minggu pertama sampai ke-4 itu masih oke lah. Bunga-bunganya udah berubah full. Pokoknya kalau Nurul kalau Oktober udah berubah belum ya? Takutnya belum. Aku sayang kalau udah kesana tapi belum berubah. Oke, kalian datang November aja deh. November awal minggu 1, 2, 3, 4 itu masih oke banget. Pohonnya masih cakep banget. Pokoknya kalau kalian foto udahlah pasti fotonya hasilnya bagus dah gitu. Dan kalau misalnya kalian datang musim gugur itu, ya enaknya itu cuacanya. Jadi kalau kalian pengen jalan-jalan di kemanapun, aktivitas di luar manapun, kalian gak akan terganggu sama ya panasnya cuaca atau dinginnya cuaca. Karena musim gugur itu menurut aku adalah musim yang cocok banget buat kita jalan-jalan. Gak tahu ya kalau yang lain, tapi kalau menurut pendapat aku suka banget di musim gugur. Mungkin kalian, karena menurut aku ya, musim yang paling orang banyak mau datang ya kayaknya salah satunya ya musim gugur, karena emang pohonnya lagi cakep-cakep ya, berganti warna kan. Jadi warnanya tuh bukan cuma hijau, bukan cuma coklat gitu, tapi kayak Orange, merah, kuning, hijau di langit yang biru. pokoknya berwarna-warni lah, cakep lah pokoknya gitu. Jadi guys, kesimpulannya kalau kalian pengen datang ke Korea di musim gugur, itu cocoknya di bulan September, Oktober, November, Desember. Tapi kalau kalian beneran pengen merasakan banget musim gugurnya gitu, cuacanya lagi enak,
daun-daunnya udah berubah cakep berwarna-warni, kalian datang di Oktober akhir atau di bulan November kalian datang. Pasti lagi cakep-cakepnya ya guys. Pokoknya jangan ragu datang ke Korea ya, karena emang Korea cakep. Oke, next selanjutnya aku bakal bahas musim selanjutnya, yaitu setelah musim gugur kita masuk ke musim musim dingin. Oke guys, sebelum aku mulai ke musim dingin, aku pengen jelasin kalau misalnya di musim gugur itu emang cuacanya menurut aku sejuk ya, tapi malam hari ya dia bisa agak dingin. Jadi kalau kalian liburan ke Korea di musim gugur atau di bulan November, kalian harus siapin yang agak sedikit hangat lah ya, karena kalau malam-malam kalian pengen keluar ya udaranya anginnya agak sedikit dingin. Jadi nggak boleh yang terlalu tipis juga ya, kayak coat gitu kalian bawa deh yang cakep-cakep gitu ya biar OTD. Oke, kita lanjut ke musim dingin. Ya, musim dingin itu terjadi di bulan Desember, Desember, Januari, Februari. Nah, klimaksnya tuh di bulan Januari dan Februari, guys. Jadi di Desember itu udah mulai dingin, tapi menurut aku dinginnya tuh lebih ke Januari dan Februari. Aku merasakannya ya, yang aku rasain ya. Jadi kalau kalian, nah kalau musim dingin kan aku mau lihat salju, Nuru. Kira-kira salju turunnya kapan ya, Nuru? Nah, aku mikir bulan salju itu susah diprediksinya guys. Jadi tahun lalu menurut aku ya, tahun lalu itu saljunya lebih cepat turun dibanding tahun ini. Kalau menurut aku ya. Jadi kalau kalian tanya, Nuru aku pengen ke Korea musim dingin tapi aku pengen lihat salju titik gitu ya. Oke, kalian bisa datang di Desember akhir. Di Desember akhir atau Christmas, setelah Christmas gitu. Mungkin itu suju kok Jadi suju kayaknya aku kepikiran suju konser deh guys. Kok jadi suju kan? Nah itu saljunya tuh akan turun. Tapi kalau misalnya Nuru kok aku Desember akhir datang tapi saljunya nggak turun, nah itu salju tuh nggak bisa diprediksi guys, karena musim dingin itu nggak semuanya identik dengan salju kan. Jadi kota-kota di Korea itu nggak identik dengan salju. Ada yang kotanya banyak turun salju, ada juga kotanya yang nggak banyak turun salju, atau nggak ada salju sama sekali tapi dingin banget. Jadi kalau kalian tanya, Nuru aku pengen ke Korea tapi aku pengen lihat salju kira-kira bulan apa ya gitu. Ya Desember akhir atau Januari deh. Kalian datang di Januari gitu ya. Januari awal itu saljunya lagi banyak-banyak ya. Dan kalau misalnya kalian ke Seoul saljunya nggak turun, coba main ke Gangwon-do. Daerah Gangwon-do, dia saljunya lebih tebel lagi gitu. Kayak di daerah lain mungkin turun salju, tapi dia bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat turun saljunya gitu. Jadi sekali lagi kalau kalian ke Korea di musim dingin, kalian pengen lihat salju, kalian harus banyak lihat prediksi cuaca guys. Jadi misalnya, aku udah di Korea nih, kira-kira hari apa ya, aku seminggu ke depan aku masih di Korea, jadi kira-kira hari apa yang turun salju. Kalian bisa cek tuh, kayak kalau bener-bener pengen merasakan salju banget ya, oh aku sekarang hari ini di Seoul, coba aku lihat di daerah lain, di kota lain di Korea yang kira-kira kapan turun saljunya, besok atau lusa. Kalian bisa searching tuh, oh Gangwon-do kira-kira lusa turun salju gak? Turun salju, ya udah kalian ke Gangwon-do aja karena bakal turun itu saljunya gitu. Jadi sayang banget kan kalau kalian ke Korea tapi nggak merasakan salju. Jadi kalian bisa begitu datang ke Korea ternyata kota yang kalian datangin itu nggak bersalju. Jadi kalian bisa searching kira-kira kota di Korea yang besok atau more atau next harinya itu turun salju selama kalian di Korea ya, itu di daerah mana gitu. Kalian bisa searching. Misalnya aku lagi di Seoul nih hari ini, kok belum turun, besok aku masih di Seoul nih, kok belum turun, ya udah aku searching deh daerah Korea yang turun salju besok atau lusa atau kapan lah gitu selama kalian masih di Korea ya. Tiba-tiba keluarlah, oh daerah misalnya Gyeongju turun salju gitu ya misalnya. Tapi setahu aku Gyeongju turun saljunya nggak selebat itu. Jadi kalau kalian pengen main, coba ke daerah Gangwon-do. Gangwon-do tuh ada beberapa kota lah gitu. Oh Gangwon-do lusa saljunya tebel nih, atau enggak ke Muju. Kemarin aku ke Muju kan, misalnya kalian lagi di Seoul, more Muju turun salju tapi di Seoul nggak turun salju, yaudah kalian ke Muju gitu, langsung beli tiket langsung pergi lah gitu. Kalau kalian benar-benar pengen merasakan salju banget lah gitu. Jadi kesimpulannya, kalau kalian pengen jalan-jalan ke Korea musim dingin, kalian bisa datang di bulan Desember, Januari, Februari. Tapi kalau kalian pengen merasakan salju, yaitu seperti yang aku jelasin tadi, kalian harus banyak searching. Misalnya kalian datang Desember akhir, tapi ternyata pas kalian datang saljunya nggak turun, kalian bisa searching kota mana yang besok atau lusa itu turun salju. Minimal kalian harus merasakan salju kan. Kalau misalnya Muju turun salju nih besok, ya udah kalian, kalau memang kalian ada waktu, schedule-nya oke,
kalian datang ke Muju, siapa tahu itu pas kalian datang lagi turun saljunya lebat-lebatnya. Dan kemarin kan aku ke Muju tuh main ski guys. Emang di Muju tuh terkenal banget sama arena skinya, jadi kalian bisa cobain deh main ski di sana. Itu juga banyak salju-saljunya dong, salju-saljunya kok. Oke guys, sekali lagi aku pengen nyampein kalau pendapat-pendapat tentang musim ini itu adalah sesuai dengan pendapat yang aku tahu dan aku pernah merasakannya gitu ya. Sekali lagi, cuaca itu kan bisa diprediksi dan bisa juga nggak diprediksi ya guys. Jadi bisa berubah-ubah lah cuaca. Tapi sepengalaman aku ya sekitar bulan-bulan itu bulan yang cocok kalian dateng gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya ada salahnya aku minta maaf karena memang ya seperti yang aku bilang, kalau misalnya cuaca itu susah diprediksi juga. Walaupun memang cuaca di Korea itu yang aku lihat di handphone itu rata-rata hampir 80% itu bener gitu loh. Jadi misalnya, oh hari ini bakal hujan nih jam 4 sore. Bener turun hujan gitu. Tapi yang gak menutup kemungkinan juga prediksinya bisa salah. Jadi kalau misalnya aku prediksinya salah ya mohon maaf. Tapi sepengalaman aku itu sesuai dengan apa yang aku jelaskan. Jadi untuk kalian yang punya rencana liburan ke Korea atau punya impian main ke Korea, kalian bisa save video aku untuk menentukan kira-kira bulan kapan yang cocok untuk datang ke Korea. Oke, guys, makasih banget ya kalian udah dengerin cerita aku dan dengerin bincang-bincang aku. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video aku agar aku ya semakin Semangat lagi membuat kontennya. Oke guys, cukup sampai di sini video aku ya. Semoga kalian gak bosan-bosan nonton video aku. Kalian juga boleh tuh nonton video-video aku sebelumnya. Di like ya guys videonya biar video aku makin mantul. Oke, cukup sampai di sini videonya. Semoga kalian gak bosan-bosan dengerinnya ya. See you di next video selanjutnya. Bye-bye.